Hai, selamat datang di Vlog Australia. Selamat pagi teman-teman dari Adelaide, Australia Selatan. Gimana jalanin aktivitasnya di Indonesia? Apakah menemukan sesuatu yang sesuai passion Anda? Oke, di Vlog Australia kali ini saya mau bahas sesuatu tentang karir lagi nih. Bagaimana bekerja di industri kita bisa bilang pemrosesan makanan ya, atau food processing ya. Sekarang saya kerja di sebuah pabrik yang memproduksi bawang dan kentang serta sejumlah sayuran yang ada di Australia Selatan, tepatnya di Adelaide. Nah, pekerjaan saya ini merupakan pekerjaan yang besar ya, karena di industri besar. Menurut saya ini proyek yang besar, multi-billion project. Jadi bukan sekedar pemrosesan dalam skala kecil, tapi skala ekspor. Jadi ini salah satu industri besar di Australia, dan pabriknya juga sudah terkenal. Jadi saya bekerja sebagai mesin operator di pabrik ini. Ya, inilah suasana bekerja di pabrik. Bagaimana bisa dapat pekerjaannya? Ya tentu saya cari sendiri semuanya. Semuanya saya cari di seek.com atau indeed.com.au atau googling atau Facebook. Nah, itu yang paling saya sering lakukan ya untuk mencari pekerjaan. Kadang-kadang dari Facebook aja saya udah bisa dapat kerja gitu loh, karena saking banyaknya kesempatan yang ada di Australia. Jadi berkarir di Australia ini menurut saya gampang ya, asal kita punya kriteria seperti komunikasi dalam bahasa Inggris, terus ya nggak harus punya keahlian ya, tapi punya niat yang tulus untuk bekerja. Nah, yang penting di situ gitu loh. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya kan udah banyak banget ganti-ganti kerja ya. Kalau teman-teman lihat di video vlog Australia saya itu peluang karirnya banyak banget, peluang karir yang saya ambil gitu loh. Dan tentu ya jadi kesan tersendiri buat saya, karena saya punya banyak pengalaman kerjaan gitu, dan skill yang saya dapat itu nanti bisa saya terapin di Indonesia kalau saya berbisnis nanti. Nah, balik lagi ke soal kerjaan ini ya. Pekerjaan saya sekarang ini kita fokus ke mesin operatornya ya. Jadi mesin operator itu apa sih? Mungkin teman-teman yang di Indonesia atau teman-teman yang kerja di luar negeri pernah punya profesi seperti ini gitu loh. Kalau di Indonesia itu yang saya tahu, untuk bisa jadi mesin operator itu kebanyakan dari kalangan insinyur ya, kayak Sidul, tukang insinyur. Ya ini semacam kerjaan insinyur ya, karena kita melibatkan pengetahuan kita di bidang komputer, terus logik, matematik, karena harus mengukur banyak hal ya, mengukur satuan jarak, terus mengukur berat dan segala macamnya. Nah, jelas
kita bermain sama mesin. Mesin itu butuh hal yang logik. Terus pengetahuan juga, tools, alat-alat mesin gitu, pengetahuan alat-alat berat dan safety. Semuanya di sekitaran itu gitu. Itu wilayahnya engineer sebenarnya. Nah, di Australia ini kayak saya menemukan hal yang berbeda ya. Kalau dirasa kita pede atau kita punya ketertarikan sama sebuah pekerjaan, itu orang-orang sini tuh seneng gitu loh. Walaupun kamu nggak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan tersebut, nggak punya background ilmu sama sekali tentang pekerjaan tersebut. Tapi kamu punya percaya diri yang tinggi gitu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, mereka itu senang, mereka itu bakal training kamu di bidang itu gitu. Ya, jadi ini ruangan saya ya. Saya kerja di master control room. Jadi kontrol banyak stok onion di sini. Bisa kalian lihat. Komputernya agak ribet nih, perlu pengetahuan khusus dan belajarnya juga cukup panjang. Jadi saya di training selama sebulan di sini untuk bisa handle ini. Dan ini kerjaannya engineer ya, normalnya. Inilah kerjaan di Australia. Dan kerjanya nggak cukup susah, cukup mudah di sini. Cuman kita harus teliti dan perhatikan bahasa Inggris kita dengan baik. Karena salah sedikit kita bisa fatal ya. Kesalahan produk bisa fatal. Banyak orang yang terlibat. Ya, semoga aja semuanya berjalan lancar ya. Nih, jadi bungkus-bungkus onionnya nih, bagnya nih. Jadi di sini mesin nih. Dan mereka nggak masalah ngeluarin biaya untuk training kamu gitu. Kalau kamu menunjukkan percaya diri gitu loh. Jadi kalau di Indonesia sistemnya masih kaku ya, masih harus sesuai background. Ini secara administratif itu harus sama atau harus punya kenalan orang dalam. Harus dari universitas tertentu gitu loh. Nah, itu hal yang mungkin di sini ada juga di Australia, tapi saya belum menemukan hal yang seperti itu gitu ya. Selama ini saya cenderung memulainya dari bawah dulu, dari start dari pekerjaan yang paling dasar dulu, kemudian dalam beberapa bulan karir saya langsung naik gitu, karena manajer atau supervisor itu notice gitu loh, oh ini orang ternyata beda gitu loh, punya ketertarikan, punya daya juang lain gitu. Nah, itu yang saya lakukan ya. Jadi benar-benar dikasih kesempatan gitu loh, kesempatan untuk mencoba sih yang paling penting. Sama peluangnya lagi di sini itu nggak banyak populasi ya. Jadi banyak pekerjaan itu yang bisa kita ambil gitu. Walaupun kadang nggak sesuai bidang, ya lebih baik lagi sesuai bidang karena lebih passionate ya. Tapi kan yang passionate itu belum tentu juga tulus. Saya juga dulu passionate di bidang saya. Saya bidang
artistik ya, di bidang kesenian. Tapi kadang saya belum tentu tulus melakukannya kalau misalkan di sebuah perusahaan yang menurut saya nggak sesuai kriteria saya gitu loh. Saya passionate di pekerjaan saya, tapi kadang-kadang dikesampingkan oleh hal-hal yang membuat saya jadi nggak tulus bekerja, karena dari pembagian hasil perusahaan itu nggak adil atau tidak ada bonus karyawan atau apa, itu yang jadi halangan sih buat saya gitu loh. Nah, kalau kita berpikirnya tulus sama sebuah pekerjaan, ya passion itu akan ngalir sendiri gitu loh sama pekerjaan itu, karena kita udah enjoy gitu loh di situ. Enjoy sama apa yang kita lakukan. Nah, balik lagi ke mesin operator, terus gimana saya memulainya dari perusahaan ini ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya mulainya dari awal gitu. Dalam 1 atau 2 hari kerja langsung supervisor langsung notice loh, ini orang punya pola yang berbeda dari yang lainnya ya ketika bekerja gitu loh. Peak performance-nya tuh lebih tinggi dari yang lain gitu. Ya saya bukannya kepedean ya, tapi saya emang menunjukkan hal itu gitu loh. Kayak saya start ketika saya keluar dari pekerjaan sebelumnya, saya start lagi mulai dari labor ya, dari buruh. Terus begitu hari pertama kedua kerja, saya langsung ditawarin, jadi kamu mau nggak jadi forklift driver, atau kamu mau nggak jadi mesin operator? Karena pekerjaan entry level itu menurut mereka itu terlalu gampang buat saya gitu. Akhirnya saya ditawarin kedua option itu, saya bilang saya mau jadi supervisor, saya bilang. Ketinggian gak sih? Ya kemudian di note saja, ya udah saya mau semuanya gitu. Saya mau jadi apa aja, saya bilang. Saya mau jadi forklift driver, saya mau jadi mesin operator, saya mau jadi supervisor. Itu yang saya bilang ke perusahaannya. Nah terus ya untuk sekarang ini ada 2 opsi yang bisa kamu pilih, forklift driver atau mesin operator. Terus saya pikir-pikir kayaknya forklift driver asik ya, karena saya pernah kerja sih sebentar sebagai forklift driver dulu di farm. Terus saya pengen coba deh jadi forklift driver. Nah terus begitu saya memilih itu, tim leader saya ngasih tahu lagi, kayaknya kamu lebih baik di mesin operator ya, lebih gampang kerjanya, lebih asik, lebih passionate buat kamu, lebih challenging gitu. Ya udah akhirnya saya pilih jadi mesin operator karena diyakinkan itu. Tapi saya nggak menutup kemungkinan kalau saya harus kerja forklift driver dan mesin operator, saya juga nggak masalah. Saya mau dua-duanya. Ya udah kemudian waktu berjalan, karena mereka butuh ya mesin operator, karena pekerja-pekerjanya malas. Akhirnya saya waktu itu langsung ditempatkan sebagai mesin operator traineeship atau internship. Udah saya kerja sama beberapa orang yang udah males di situ ya, boleh-boleh males. Ya udah kerja, saya nunjukin performance saya bagus. Kemudian ya ada beberapa konflik di situ ya, karena beberapa orang mungkin agak cemburu melihat saya, pun beberapa orang sih satu orang aja gitu loh. Ya, biasa lah ya, crash di tempat kerjaan. Ya udah, tapi saya menunjukkan performa yang bagus. Ya udah akhirnya mereka memilih saya menjadi mesin operator gitu loh. Setelah proses panjang, ya udah saya ditempatkan di satu set dulu. Kalau kamu bagus di sini, nanti mereka akan pindahkan ke set yang lain yang lebih challenging lagi. Ya udah saya akhirnya jalanin pekerjaan itu dengan tulus, dengan ya bukan passion saya, tapi jadi karena saya tulus bekerja, akhirnya jadi passionate. Jadi saya pengen tahu apa sih ini gitu, kerjaan apa sih ini gitu.
bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara solusinya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ini atau task ini gitu. Ya udah, akhirnya saya jadi passionate, jadi mulai baca-baca soal itu, mulai cari pengetahuan. Nah terus kesini-sininya lagi ya, karena saya juga udah berumur juga ya, mungkin dilihat dari kesiapan saya segala macam, mental saya ya, mungkin udah siap untuk memimpin ya gitu ya, dari pola saya bekerja ya. Akhirnya saya di challenging lagi untuk kerja di tempat yang lebih susah lagi gitu loh, lebih advance in English, karena harus communicate with other peoples di sekitaran pabrik ya, terus manager, production coordinator. Ya akhirnya saya ditempatkan di tempat yang baru lagi dan masih sebagai mesin operator. Ya saya nggak tahu gimana nanti, apakah saya akan terus di perusahaan ini atau saya ketika saya sedang di puncak-puncaknya saya keluar, saya nggak tahu. Karena keinginan saya untuk bekerja di bidang lain atau saya ingin pindah tempat lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya ikutin alurnya aja, gimana perjalanan karir saya, petualangan saya, cinta saya di Australia. Kita lihat nanti gimana. Nah sekarang cara untuk mendapatkannya. Oke. Jadi mesin operator itu kalau di Australia ya, sebenarnya nggak harus dari background yang spesifik sih. Cuman kalau kalian punya background yang spesifik kayak misalkan IT atau engineer, itu lebih gampang lagi ya buat kalian ya untuk menjalani kerjaan itu. Nah, pekerjaan mesin operator ini bisa diambil oleh semua orang kok. Dan ini pekerjaannya lebih advance ya dari pekerjaan entry level pada umumnya ya. Ketika kita naik ke mesin operator ya, gajinya juga tentu lebih naik, lebih tinggi gitu. Skalanya juga skala internasional untuk pekerjaan ini. Jadi nanti begitu kalian transfer ke pabrik lain, perusahaan lain, itu kalian udah tahu gitu loh, ini mesinnya ini gitu loh, mesinnya mesin Jerman, ini mesin Belanda gitu loh. Jadi mesin yang digunakan itu sama ya. Jadi kalau begitu kalian transfer, kalian udah bisa langsung menguasai. Atau kalian transfer ke Eropa sekalipun, ke Amerika sekalipun, sama mesinnya. Kalaupun beda merek, tapi secara prinsipal tuh sama gitu loh. Jadi ini karir yang sangat, menurut saya nggak rugi untuk dipelajari ya, nggak rugi juga untuk dicoba gitu loh. Ya saya kan pernah juga berkarir di bidang yang seperti ini ya. Kayak sebelumnya saya jadi slaughterman, itu secara internasional diakui gitu loh. Pekerjaan itu berbasis industri ya. Ini ya, saya nggak ngomong pekerjaan yang secara individual gitu loh, dari di bawah agensi atau pekerjaan di sebuah toko. Enggak, ini yang pekerjaan yang saya lakukan rata-rata industrial. Jadi secara standar sama gitu, punya standar internasional. Nah, buat teman-teman yang datang ke Australia atau ya mau berkarir di bidang ini, kalian bisa mulai cari mesin operator itu apa. Dan ini ada banyak ya, nggak hanya di industri makanan aja, tapi industri-industri otomotif dan lainnya ada gitu loh. Kalian bisa coba apply dari entry level, tunjukkan ketertarikan kalian sama bidang ini. Jangan lupa bahasa Inggris sama matematikanya agak diperbaiki.
Dan ini menurut saya pekerjaan yang nggak mudah, nggak susah juga sih. Ya sedang ya. Dan siapapun bisa gitu loh. Jadi buat kalian yang datang ke Australia, ayo, ini salah satu peluang karir yang bisa dicoba ya. Kebetulan saya jarang sekali ya dengar orang Indonesia yang ada di bidang ini. Ya dulu saya kerja di industri lain, terus saya bikin videonya. Sekarang mulai banyak orang Indonesia yang mulai gitu loh untuk bekerja di industri itu gitu loh. Ya udahlah, saya udah pas dari stage itu dan coba ke stage yang lainnya lagi dan coba informasiin semua ini ke kalian. Jadi gimana? Tertariknya kerja sebagai mesin operator di Australia? Dan gajinya berapa? Oke. Itu pertanyaan paling sering banget ditanyain tentang gaji gitu. Gajinya berapa ya? Yang jelas kalau saya sekarang ini nggak mau ngoyo banget sih di Australia. Ya, kalau mau ngoyo bisa punya duit banyak. 100% true gitu loh. Kalau saya pengen kerja banting tulang terus, saya akan punya duit banyak gitu. Tapi saya kadang juga pengen nikmatin waktu saya juga gitu. Untuk bikin vlog, untuk gambar-gambar, untuk ya satu kesenangan yang saya lakukan, main game atau apapun gitu. Ya semuanya pengen berimbang sih, jalan-jalan, traveling ya. Kalau dulu emang saya kerja keras banget gitu dan saya dapat duit banyak banget gitu, tapi kesini-sini saya ya udahlah biasa aja lah. Yang waktu luang dimanfaatin untuk hal yang lainnya lah. Gajinya berapa? Kalau gaji standarnya di Australia itu sekitar $23 ya sekarang ya. Itu untuk casual ya. 230 ribuan. Gak tahu nih sekarang rupiah menguat nih, 230 ribu lah, kita anggap 10 ribu ya satu dolarnya. Jadi kalau kalian mulai dari awal-awal itu pekerjaan basic banget, itu dari labor. Ya pekerjaan basicnya apa? Tentunya kita bisa lihat di kriteria di perusahaannya ya, pekerjaan dasarnya apa. Tapi pekerjaan entry level itu nggak bisa dibilang pekerjaan kelas bawah, nggak bisa dibilang gitu karena di sini standarnya tinggi ya. Jadi walaupun kalian mulai sesuatu dari bawah itu kalian sudah punya bekal pengetahuan yang bisa kalian dapetin dari situ, dari soal segala hal gitu, safety dan segala macem. Kalian di training juga biasanya. Ya sekitar segitu. Terus kalau kalian makin tinggi lagi levelnya, biasanya kalau udah setahun di perusahaan, 6 bulan di perusahaan, terus tahun, terus 3 tahun, terus 5 tahun, dan seterusnya itu gaji kalian akan naik terus per jamnya gitu. Terus kalau kalian naik ke level selanjutnya, ada jenjang level juga di sini. Jadi jenjang level itu nggak hanya untuk orang yang punya, kalau dulu di Indonesia jenjang level itu untuk orang yang punya kenalan di perusahaan. Konyol banget sih, saya nggak suka sama hal-hal kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu ya, korupsi. Ya kalau di sini ya tetap melewatin proses training ya, kalian qualified nggak sama pekerjaan itu. Saya belum nemuin sih yang channeling dari mana gitu, yang ini anaknya ini dititipin gitu ntar punya karir yang bagus. Saya belum nemuin di sini gitu loh. Industri di Australia selama kurang lebih hampir 5 tahun bekerja di sini ya, belum nemuin yang kayak gitu-gitu. Terus ya jenjang karir semakin naik level kalian, semakin naik juga gaji kalian. Itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kepercayaan diri kalian. Kalian bisa mengerjakan banyak task dalam waktu yang singkat. Itu lebih senang lagi tuh, cepat naiknya gitu. Bisa dapat $25 sejam, bisa dapat $27 per jam.
Nah, tapi kalau casual itu dan permanen itu dibedakan ya. Jadi casual itu sebenarnya mentok di level tertentu gitu, karena dia pekerja lepas dan nggak mau mengabdi istilahnya di perusahaan itu. Jadi kalau full time itu lebih diperhitungkan ya, karirnya, jenjang karirnya. Tapi gajinya lebih sedikit dari casual karena kalian dapat uang sakit, terus uang cuti gitu. Kalau cuti kalian dapat uang gitu. Kalau casual itu enggak. Nah, ya semakin kalian megang banyak jabatan, banyak pekerjaan, semuanya bisa dikompromiin sama manajernya dan gaji kalian semakin tinggi gitu loh. Ya gimana, mau kerja di sini juga sebagai mesin operator ya, itu terserah kalian ya. Banyak peluang kerjaan yang bisa diambil di sini. Terutama tadi karena populasi ya nggak banyak, peluang kerjaan juga banyak. Nah ya gimana cara dapetin visanya ya? Cara dapetin visanya kalian bisa tonton video saya yang lain, atau kalian bisa tonton video YouTuber lainnya yang membahas soal visa di Australia. Ya jadi kalau di Australia itu yang penting visanya dulu ya, baru kemudian cari kerjaan di sini. Cari kerjaan di sini gampang, nggak seribet yang di Indonesia kayak di Indonesia. Asal kalian nggak gengsi dan mau bekerja, kalian bisa dapat sesuatu yang kalian inginkan. Oke, gitu aja tentang video kali ini. Saya akan terus membahas tentang video-video lainnya, tentang kerjaan, tentang ya, traveling, atau tentang kehidupan saya di sini. Ya, saya juga mau bilang sedikit minta maaf ya, karena mungkin penyampaian saya kurang pas mungkin, atau kurang berbobot gitu loh. Tapi ini yang bisa saya sampaikan secara improve ya, secara real time gitu loh. Saya nggak pakai skrip atau apapun dalam menyampaikan ini ya, cenderung mengalir aja dari apa yang saya ingin omongin gitu loh. Saya mungkin minta maaf soal itu gitu loh. Dan video-video saya yang lainnya juga murni keluar dari otak saya pada saat itu juga gitu, pada waktu saya menyampaikan sesuatu. Oke, selamat menikmati hidup. Buat yang mau ke Australia semoga dimudahkan ya, amin. Dan terima kasih udah ngikutin vlog Australia. Terus dukung vlog Australia dengan cara like dan komentar dan sebarkan. Ya, semoga apa yang saya lakukan dan apa yang kalian juga lakukan bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Terima kasih ya, sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.